Oke teman-teman, sekarang pukul 14 lebih 15 kita berada di Terminal Bungurasi Surabaya, Jawa Timur. Dan situasi pagi siang hari ini terpantau habis hujan ya, atau lebih tepatnya habis hujan terus, dan ini masih ada gerimisnya. Dan kita akan melakukan trip perjalanan menuju ke arah timur. Nggak tahu ada armada apa aja, kita lihat-lihat dulu armada yang unik dan menarik baru kita naik. Dan seperti ini kondisi dan situasi di Terminal Bungurasi Surabaya, Jawa Timur di tengah hujan teman-teman. Oke teman-teman, ini kita mau ke arah ke timur, yaitu ke arah Probolinggo. Kita lihat-lihat unit yang spesial apa, lalu kita naik ya teman-teman ya. Kita pergi ke arah Jember dulu ya, Jember Banyuwangi. Armada apa aja yang sedang terparkir di sana. Kalau nggak gitu kita ke arah Ambulu teman-teman, barangkali ada yang unit rare gitu ya. Saya sih ngincernya sih Bagong ya, karena selain tertib juga armadanya juga terkenal dengan enak kenyamanannya. Oke teman-teman, di belakang ini ada Dewan Daru, unit Bagong spesial dari PO X Ramayana, jurusan Surabaya Probolinggo, berakhir di Ambulu. Oke teman-teman, seperti ini bodi dari PO bus Bagong yang berbodi Morodadi Prima, yaitu Traffigo. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ini merupakan bodi dari PO Bagong, bodi Morodadi Prima, yang terkenal akan kekokohannya dan kestabilannya ketika dipadu di jalan tol. Karena Morodadi Prima ini terkenal dengan kestabilan dan kekokohan. Seperti ini belakang dari bus PO Bagong. Bis ini dulunya adalah XPO Ramayana teman-teman. Dan ini hari ini kita akan mencoba unit armada ini seperti apa, sensasinya, tarifnya berapa. Kita nantikan perjalanannya di tengah hujan mengguyur di Terminal Bungurasi Surabaya. Oke teman-teman, seperti ini penampakan depan dari armada yang kita naiki, yaitu berjuluk Dewan Daru, dan ada bawahnya bertuliskan Morodadi Prima teman-teman. Yang Dewan Daru nanti 1 jam lagi lah, kita ikut belakangnya aja dah biar dapat exit. Oleh teman-teman, yang di depan ini sudah meninggalkan shelter, berarti Dewan Daru maju ke depan untuk isi shelter Surabaya Probolinggo, lanjut ke arah Ambulu teman-teman. Oke, kita amankan seat depan supaya kita bisa leluasa merekam, dan untuk trip kali ini kita amankan hot seatnya teman-teman. Oke teman, kita bahas interiornya, dimana kenapa saya pilih Dewan Daru, karena seatnya ini dua-dua ekonomi AC tarif biasa berasa atas, karena tarifnya ekonomi AC tarif biasa. Kalau depannya tadi itu seatnya 23. Untuk kali ini dibekali dengan babur pacu Hino RK8, yang pastinya ini masih menggunakan per daun, yang pastinya nanti di setiap perjalanan akan bunyi kriket-kriket menemani perjalanan kita dari Surabaya menuju ke arah Probolinggo dan berakhir di Ambulu. Untuk joknya sendiri mungkin garapan Aldila atau dari Hairi Mbak Kencana teman-teman. Mungkin yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, dalam perjalanan tidak lupa ini ada colokan listrik di atas kompartemen AC-nya, dan untuk lavori AC-nya ini masih sangat-sangat jadul. Dan oke,
jarak antar seatnya seperti ini masih manusiawi dan longgar, dan mode aksinya masih menggunakan jet bus 1 mungkin ya. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk AC-nya sih dingin, jadi nanti menambah hawa sejuk di dalam perjalanan selama perjalanan. 50 seat dari belakang seperti ini. Oke teman-teman, ini sedikit cerita ya. Jadi setelah saya pindah dari Bali ke Surabaya, ini merupakan trip pertama saya ya, jarak pendek karena ada waktu. Jadi saya pengen open trip, dan sekarang pukul 14.52 saya berada di bis PO Bagong, rute untuk relasi Surabaya Probolinggo Kencong Ambulu, dimana tadi itu saya mau ngejar di yang Jember tapi karena waktu, nah akhirnya saya dapat ini. Nggak apa-apa, ini unit spesial rare karena menggunakan bodi Morodadi Prima, dimana Morodadi Prima ini terkenal akan kekokohannya bodinya dalam membangun bodi bis. Ini ditopang oleh Hino RK8. Ada kamera mundurnya lagi, mantap sekali itu. Mantap lah pokoknya. Kita trip tipis-tipis saja sampai Probolinggo, terus habis itu kita kemana lagi, ikutin terus perjalanannya di channel Variati Jalan-Jalan ya. Oke, sip, mantap. Mtran Emperor dari Ponorogo ke arah Denpasar sudah masuk di shelternya Denpasar. The Emperor ini sleepernya Mtran. Oke teman-teman, seperti ini kondisi kabin setelah ya di shelter kurang lebih 30 menit. Ini hampir full seat ya, dimana bis Bagong ini merupakan andalan ya. Selain tarifnya tertib, juga menjadi primadona. Untuk tarifnya dari Surabaya menuju Probolinggo itu sebesar 25.000, dan tiketnya atau karcisnya seperti ini teman-teman, print-printan seperti itu. Nah ini bentuk antusiasme dari penumpang langganan mungkin ya dari PO Bagong yang menuju ke arah Probolinggo teman-teman. Oh iya, mengguri. Belakang. Geser. Belakang diri. Oke teman-teman, jas info juga untuk bis Bagong ini full tol panjang ya teman-teman ya, mulai dari Surabaya sampai dengan Probolinggo, dimana nanti akan turun di Probolinggo Barat dan nanti akan masuk ke terminal Banyuangka Probolinggo, dimana kalau bis Bumel atau tarif biasa itu selepas dari Sidoarjo masuk ke Pasuruan itu lewat Bangil sampai di Probolinggo itu lewat bawah. Akan tetapi untuk PO Bagong ini dia full tol teman-teman. Jadi ini yang menjadi primadonanya warga masyarakat Probolinggo sampai Jember bahkan Ambulu untuk naik PO Bagong, karena tarifnya juga tertib teman-teman, beda dengan PO sebelah yang kadang itu tarifnya agak sembrono, dimana kadang istilahnya ya malak tarif lah gitu loh. Wah mantap, ini sudah full seat, bahkan ada yang rela berdiri teman-teman, karena ya tarifnya murah dan untuk waktu tempuh tergolong cepat, karena ini nanti masuk full tol panjang sampai di Probolinggo yang seperti saya bilang di awal tadi teman-teman. Ini lagi antre menuju ke pintu keluar terminal, dan ini samping kiri kita ada bis Kalisari. Ini yang
pengen saya naikin dari Surabaya menuju Kota Riau, karena pendatang baru di rute Surabaya Ponorogo dan berakhir di Madekan. Asli ini saya pengen naik Kalisari untuk rute Surabaya Ponorogo, teman-teman. Selain PO Bagong, biasanya itu Mila Sejahtera itu menjadi yang armada yang rekomen ya teman-teman ya, karena selain tarifnya tertib, jarang dioper-oper, jarang malak tarif itu ya teman-teman ya. Jadi selain PO Bagong ada Mila Sejahtera yang dimana rekomen lah untuk jalur tapal kuda yang berada di timur untuk rute Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Ambulu sampai menuju ke kota Surabaya, teman-teman. Dan untuk trip bareng Mila Sejahtera, saya sudah pernah bikin tripnya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa tonton di channel saya untuk Mila Sejahtera di trip dari Banyuwangi menuju ke Madiun dan sebaliknya dari Madiun menuju ke arah Banyuwangi via Jember, teman-teman. Jadi lewat Alas Gumitir gitu. Oh ya teman-teman, ini selepas dari pintu keluar terminal Murase, kita langsung belok kiri menuju ke arah gerbang tol ini ya teman-teman ya, Waru, dimana nanti kita akan masuk jalan tol Waru menuju ke arah Sidoarjo menuju ke arah Probolinggo. Tepatnya nanti kita exit di Probolinggo Barat. Masuk tol. Seperti ini teman-teman, ciri khas dari bus Hino, dimana masih menggunakan less spring. Jadi setiap perjalanan akan bunyi kekat-kekat untuk di suspensinya ya. Itulah kita nikmati suara syahdunya Hino RK8. Dan untuk kecepatan di jalan tol rata-rata di angka 100 km per jam, yang dimana ini tidak termasuk cepat, tidak termasuk lambat, dari pas itu teman-teman ya. Asli teman-teman, ini nyaman banget untuk bodi Morodadi Prima ini yang kita naiki. Asli ini tidak merasa limbung seperti di karoseri yang lainnya. Kalau kadang tuh kita ketika naik di suatu armada dengan high deck itu biasanya merasakan limbung. Kalau ini anteng gitu loh. Ini membuktikan kekokohan dari bodi dari karoseri Morodadi Prima, teman-teman. Hujan terus. Lumayan terus. Di tengah perjalanan di daerah mana ya? Mungkin daerah masih Sidoarjo ya. Sudah disambut dengan hujan deras, menambah kesyahduan perjalanan kita menuju ke arah timur
di Probolinggo yang terkenal di tapal kudanya teman-teman. Asli ini dinikmati aja lah perjalanan untuk kali ini, ditemani hujan sore hari. Baru. Tahu nggak? Ya. Ya, di Ambulu. Dan ini kita sudah arah Kejapanan, malah ini teman-teman, hujannya malah reda ya teman-teman. Ya syukurlah kalau reda di perjalanan kali ini. Ya kita nikmati aja lah. Untuk perjalanan kali ini kita sudah berada di hampir tol Kejapanan teman-teman. Ambulu. Wih mantap, ini di exit tol Japanan malah dapat poin. Asli ini bikin saya seneng ya, dimana perjalanan itu kabin bus itu penuh dengan penumpang, itu merasa seneng itu. Dari krunya seneng, saya sendiri sebagai penumpang juga seneng kalau bus itu rame gitu loh teman-teman. Ini menandakan PO nya ini jadi primadona gitu loh. Hey! Nah, yang di samping kiri kita itu merupakan jalur arteri, di mana biasanya bis AC tarif biasa itu lewat bawah situ teman-teman. Setelah selepas tol Kejapanan lalu masuk ke arah Bangil sampai menuju ke arah Probolinggo dan berakhir biasanya di Jember atau di Lumajang atau bahkan sampai Banyuwangi. Itu jikalau itu merupakan bisnya bis ekonomi ya. Kalau kita naik ini emang ekonomi, tapi ada berasa AC tarif biasa gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, saya tadi itu nggak salah lihat ya, jikalau ini BSPO Bagong ini PT-nya bukan PT DKK Makmur seperti halnya jurusan Surabaya, Trenggalek, Tulungagung atau Malang ya. Ini kok Sabar Indah, atau mungkin di PT Sabar Indah ini konsorsium atau kerjasama dengan PO Bagong, di mana trayeknya punyanya PT Sabar Indah dan dikelola oleh Bagong. Dan ini tepat di samping kiri kita ada
lewat teman-teman di sore hari, menambah kesahduan perjalanan kita sore ini.
Oke teman-teman, sekarang pukul 17.01 atau jam 5 sore. Ini kita sudah sampai di exit tol Probolinggo Barat, dimana nanti exit tol Probolinggo Barat ini tidak jauh dari terminal Probolinggo teman-teman. Dan kemungkinan besar banyak penumpang yang akan turun sini teman-teman ya. Dan sisanya mungkin akan lanjut ke arah Lumajang dan berakhir di Ambulu. Jadi waktu tempuh dari Murase sampai exit tol Probolinggo Barat ini kurang lebih 1,5 jam teman-teman. Jadi bisa jadi dari Surabaya ke Probolinggo kalau via tol panjang seperti ini kurang lebih 2 jam, dimana ini waktu tempuh yang sangat efektif dan cepat dibanding dengan bis ekonomi atau bus lainnya yang notabene tolnya cuma sampai di Japanan. Setelah itu dia turun di arteri, dimana jalan biasa itu 2 jam masih sampai di Pasuruan. Bisa jadi ya, tergantung di situasi jalan macet atau enggak. Kalau selama di tol ya mungkin 2 jam lah, waktu yang relevan lah untuk jarak dari Surabaya ke terminal Probolinggo ini teman-teman. Macam, ya. Yo. Bolinggo pojok, geser yang Bolinggo pojok. Yang pojok, geser yang pojok. Yang Bolinggo pojok, geser gantian yang Bolinggo pojok. Masuk. Yus. Ayo, yang masuk. Yang pojok. Yang Bolinggo. Turun kan. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di dalamnya terminal Probolinggo. Seperti ini situasi dan kondisi di terminal Probolinggo di sore hari ini teman-teman. Banyak bis berparkir menuju ke arah Surabaya, ada yang menuju ke arah timur Jember Banyuwangi. Yang seperti yang kita naiki adalah bis PO Bagong dari Surabaya menuju ke arah Lumajang dan berakhir di Ambulu teman-teman. Oke teman-teman, untuk trip kali ini bersama PO Bagong saya akhiri di terminal Probolinggo terlebih dahulu. Saya tidak full trip ya teman-teman ya. Mungkin next time saya akan full trip sampai di Ambulu. Mudah-mudahan ada waktu dan ada kesehatan. Dan seperti ini situasi di shelter keberangkatan terminal Probolinggo. Untuk unit yang kita naiki yaitu Dewan Daru melanjutkan perjalanan menuju ke arah Lumajang dan berakhir di Ambulu. See you next time untuk PO Bagong, nickname Dewan Daru. Sholat dulu lah. Oke, ini sekarang sudah sampai di terminal Probolinggo. Bagong tadi lanjut lagi ke arah Lumajang, terus tujuan akhirnya Kencong, Ambulu teman-teman. Ini kita sudah sampai di sini pas maghrib.
kita sholat dulu, habis itu kita sholat, kita balik lagi ke arah Surabaya. Tapi yang jelas bukan pakai bis ya, kita pakai transportasi lain. Ikutin terus perjalanan saya, jadi lanjutkan part 2 nya. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe.